mulai dengan sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan, sudah banyak sekali pertanyaan masuk lewat 2 jalur ya. Jadi ada melalui Zoom, lalu ada yang melalui YouTube. Saya akan bacakan beberapa. Saya bacakan pertanyaan untuk Profesor Karnawijaya terlebih dahulu. Silakan. Nah, sudah siap ya Pak? Siap. Nggak apa-apa ya, nggak harus terlihat ya, soalnya di ininya. Iya. Background-nya banyak hilir mudik. Oke, silakan. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak. Ini dari Ibu Ratnasari. Bagaimana inovasi untuk meningkatkan selektivitas katalis, utamanya untuk reaksi steam reforming? Ya. Katalis sudah memiliki ruas permukaan besar, gitu ya. Tapi bagaimana untuk meningkatkan selektivitasnya, gitu Pak? Saya jawab langsung aja ya. Baik. Ini saya sebenarnya sudah lihat jawab pertanyaan-pertanyaannya banyak ya, tapi mungkin tidak semua ya, karena harus berbagi dengan Mr. Hu, Dr. Hu. Lagi pula saya jawab bahasa Indonesia tidak apa-apa ya, karena ini pertanyaan bahasa Indonesia juga. Oke, terima kasih, thank you. Jadi, bisa saja selektivitas kan salah satunya dari pori. Ini kalau kita lihat reforming proses itu kan, misalnya reforming metan itu ya. Jadi kalau kita lihat alumina itu kan kelihatannya porinya gimana? Itu kan kelihatannya dari sisi pori kurang ini ya, kurang pas ya untuk itu. Mungkin bisa dicari materi-materi berpori yang lebih relevan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa proses katalitik itu sebenarnya kan juga harus kita lihat zat yang akan kita katalis itu apa, kita katalisis itu apa, kemudian material katalis hidrogennya bagaimana ya. Surface area saja kan tidak menjamin ya sebenarnya, memang bagus ya, tapi kan di situ juga perlu juga ada situs ya yang relevan untuk reaksi itu, kemudian juga ukuran pori. Jadi kalau misalnya porinya itu mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, mungkin dengan zat yang sebagai fit itu mungkin ya kurang selektif ya. Tapi ya memang tidak ada istilah garansi 100% ya bahwa itu akan bagus. Kita memang ada unsur trial and error. Seperti kasus saya, jadi untuk pembuatan biodiesel dengan zirconia itu kita tidak menggunakan zirconia begitu saja, tapi kita modifikasi dari prekursornya ya. Prekursornya kita modifikasi dengan CDAB supaya relevan dengan dimensi dari triglycerid. Ya. Jadi harapannya sih sebenarnya triglycerid yang kita masukkan itu kan tidak hanya di surface, tapi juga bisa masuk ke pori yang relevan. Nah ini juga tantangan ya. Jadi memang selektivitas itu salah satu tantangan. Saya sendiri juga belum begitu banyak memuaskan hasilnya. Biasanya kalau dalam kasus saya kita vaksinasi saja di akhir proses. Misalnya kami kan buat biogasolin, ada campuran dieselnya juga ya, biosolarnya ya kita vaksinasi. Karena kadang-kadang hipotesis kita juga nggak 100% pas dengan harapan kita ya. Jadi walaupun porinya sudah kita perkirakan akan bisa menseleksi misalnya C5 sampai C11-nya itu, tapi ternyata juga yang lain juga masih ikut gitu ya. Jadi ini dimensi pori penting, kemudian surface area penting, kemudian situs aktifnya juga penting. Dan juga kemudian tentu saja tadi kalau misalnya masih nggak ini ya mungkin vaksinasi juga menjadi satu alternatif gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah. Ya, jadi banyak contributing factors ya Pak ya. Jadi dari beberapa sisi itu harus dipantau. Pertanyaan kedua ya Pak, ini dari Ibu Dirgarini. Nitrogen compounds can cause catalyst poisoning. If we would like to remove nitrogen containing compounds, for example, in biocrude oil, how do we choose which materials can be effective as catalysts for this purpose? And we aim for high selectivity and stability at the time. Iya ya, ini memang untuk poisoningnya ini ya. Saya kebetulan begini ya, fokus saya kan lebih banyak ke materialnya ya. Jadi begini, untuk nitrogen poisoningnya itu memang susah ya. Kalau kebetulan kan saya banyak di biodiesel, biofuel ya. Jadi ya mungkin itu ya tidak begitu seperti minyak bumi ya kasusnya ya. Ini biocrude oil ya. How do we choose which material can be effective as catalyst for diffuse selective stability at the same time?
ya memang susah, kita harus mencari, tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya tentang poisoning, jadi kita bisa mengatasinya dengan ada beberapa cara ya tadi. Malah saya lupa karena saya sendiri agak kurang fokus di situ. Tapi nanti saya share aja lewat ini ya Bu ya, lewat. Saya khawatir salah menjawab nanti malah kurang memuaskan. Saya share saja untuk kasus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih pertanyaan ketiga, masih untuk Profesor Karnawijaya. Di sini saya pilih satu pertanyaan nih Pak. Oke. Which one is more effective as photocatalyst in degradation of azo dyes? Titanium oxide or zinc oxide? Ini yang mana yang lebih efektif katanya Pak? Begini, jadi kalau mau milih fotokatalis itu kan kita lihat banyak ininya ya. Apakah kita mau menggunakan ini dulu dari aspek energi. Kalau misalnya kita lihat dulu band gap-nya ya. Kalau band gap energinya itu titanium dengan seng itu saya nggak hafal ya. Kalau titania itu mungkin sekitar 3,1 electron volt ya, atau antara itu. Kalau seng saya nggak hafal. Tapi kan begini, efektif apa enggaknya itu dalam konteks apa ya? Kalau dalam konteks artinya kita ingin menghemat energi, atau misalnya memudahkan persoalan, lebih menyederhanakan persoalan, ya mungkin kita butuh UV light ya. UV light itu kan energinya mungkin apa ya, penjemputan kan lebih besar ya, energinya kan lebih kecil ya, ya betul ya. Jadi kita butuh band gap yang lebih sempit. Nah, jadi lebih band sempit agar kita bandingkan saja band gap-nya itu ya, dengan tidak hanya dengan seng oxide tapi dengan material lain. Jadi kalau kita mau menggunakan apa dulu source-nya ya, jadi kita lihat itu ya. Saya nggak bisa jawab satu persatu sih detail antara titania dengan seng perbedaannya. Tapi yang kita bisa lihat dari band gap itu salah satunya. Kalau band gap-nya sempit ya itu lebih relevan untuk menggunakan UV visible, dan visible itu visible ya karena energi lebih rendah. Kalau UV kan agak panjang ya, lebih besar energinya, itu lebih pendek ya. Jadi kalau yang band gap-nya agak besar ya pakai UV, misalnya titania dioksid yang tanpa dimodifikasikan sekitar 3,1 ya pakai UV ya. Tapi bisa juga diperkecil, misalnya kita sisipkan nitrogen di dalam kerangkanya ya, jadi bisa itu ya, ada berbagai modifikasi. Tapi kalau ansih materialnya itu sendiri memang kita harus cek dari band gap-nya dulu Mbak. Begitu kira-kira. Terima kasih. Yeah. Kita lanjutkan pertanyaan untuk Dr. O. Dr. O, are you ready? Yes, I am. Yeah, we have one question for you here. Okay. It's from Adia Rizki. Okay. Catalyst in the form of crystal have lattice, where one of the lattice is good active site for use of catalyst. Is it possible to synthesize catalyst crystal by focusing on growing one or two specific lattice? Okay, thank you for the question. Yes, it is possible. In fact, if you look at the literature, a lot of people have been doing this. They are designing the facet so that it can be used for certain catalytic reaction. So for TiO2, there are people looking into designing a particular facet so that photocatalytic reaction is better. So yes, it is possible to do that, and it is quite challenging to do that. It's not so easy because you need to really know which facet is the one that's working, and then you need to make it grow in the direction that you desire. So some people use solvent, some people use changing solvent, some people use certain chemicals or surfactant to make it so that it can grow at the direction that they want. So there are many ways that you can do that. And yeah, good. Yes, it is possible. Yeah, it is possible. Yeah. Okay. Second question for you. It's a quite technical question. How does we calculate the graphitic N, pyridinic N, and pyrolytic N? Okay, this one we have to use XPS, right? X-ray photoelectron spectroscopy, and then we have to look at the nitrogen. High resolution nitrogen XPS spectrum. And from the nitrogen spectrum, we have to do some deconvolution, right? This one we have to use software to deconvolute the different species of nitrogen. And from there, we can calculate what is the percentage of graphitic nitrogen, pyridinic nitrogen, and pyrolytic nitrogen. So we also need some help from the literature to look at what are the peaks of these different nitrogens.
Okay, so we have to know what is the binding energy and then do the convolution. Then only we can know what is the percentage. Yes. Yeah, using the XPS. XPS, yes. Right. Yeah. Okay. We have next question. Actually, this is from YouTube. So we have one question from YouTube for Dr. O. It's from Mono Adiputro. For the system catalyst, for example, thermal catalyst or photocatalyst, is there any catalyst that is more effective or efficient, especially for the environmental remediation? Okay, for now, as far as I know, there's no such thing as the most effective catalyst, because all these, they are based on a case-by-case basis. Okay, so for example, if you want to treat a particular pollutant, let's say emerging contaminant like bisphenol A, so we need to look at what are the radicals that the catalyst can generate to attack that particular catalyst, and how we can detoxify the pollutant, how we can detoxify the pollutant. So we look at the mechanism. That's why mechanism study is very important. Different catalysts will give you different mechanism, and different mechanism will result in different radicals being generated. And this radical is the one that will determine whether it can be used to degrade that pollutant or not. So in other words, it's case by case, which means if you want to degrade something, you need to really know what exactly is your water before you can select that catalyst. Yeah. Okay, so still question for you, Dr. O. Yes. Is from Muhammad Yudhistira Aziz. For the emerging pollutants and the use of catalysts to remove the emerging pollutants, can a catalyst degrade these pollutants as a whole, or only the active sites? Because as we know, the emerging pollutants mostly are organic compounds. Okay, so this is a very interesting question. Yeah, you can see it depends on what you want to do and what you want to achieve. Let's say antibiotics, right? So the best approach, the most economical approach, is to target a specific functional group so that it can be detoxified immediately. So this is very hard to do. Let's say, okay, for my study, right, I look into various mechanisms focusing on generation of sulfate radicals, hydroxyl radicals, and also non-radical pathway involving single oxygen generation, right? So all these different types of radicals will lead to different results. And for hydroxyl radical is non-selective, which means that when you have hydroxyl radical, you tend to have more complete mineralization. So sometimes some people may think that, okay, I have a more complete mineralization is better because I completely mineralize it. But then the problem is that complete mineralization sometimes is expensive. Right? You need a lot of money. Right? So the second approach that a lot of people is looking into is to target a certain functional group so that they can effectively remove that functional group, and that particular antibiotics you release it in the environment, it will not cause any harm. It's effectively detoxified. So this will be like, I would say that it's case by case also. You look at what type of pollutant you want to treat, and the first approach is always to see whether you can just detoxify it by removing a certain functional group. Because that one is more cost effective. If it doesn't work, then of course the next step is to completely mineralize it. That's my point of view. Thank you. So if total degradation is not possible, we can aim as the active site if it's more. Yes, that's correct. And if you look at the literature now, a lot of people, they only manage to mineralize it like 50%, 60%, 70%. It will not be like 100% everything is mineralized, right? That's the disadvantage of, I would say disadvantage of and as long as it's safe for the environment, so it's okay to only have the a certain level of demineralization, yeah? Yes, as long as we can, the main objective of most research and application is that to remove the toxicity of that particular antibiotics. So if we achieve that at the most cost-effective way, like for example, just target a specialized functional group, then that's okay. It's okay to release it. Right. Okay. Thank you, Dr. O. Next question, ini untuk Profesor Karna Wijaya lagi, masih dari Pak Yudhistira Aziz. Salah satu ciri katalis yang baik adalah bisa di renewable. Apakah ada
karakteristik tertentu dari katalis yang bisa di renewable. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau kata sering di renewable itu kan biasanya katalis heterogen ya. Jadi di sini tentu saja karakteristiknya dia harus mempunyai yang paling penting saya kira struktur ininya ya, stability structure ya. Jadi juga kalau di dalam proses katalisisnya dia tidak mengalami kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan di dalam ininya, di dalam proses dalam strukturnya. Jadi kalau misalnya dia katakanlah tidak punya thermal stability, structure stability yang bagus atau juga mungkin nggak thermal ya, itu biasanya agak susah ya. Nah, for example begini, kalau kita bisa katakan bentonite dengan zeolite ya, for example, jadi for hydrocracking process misalnya, kalau kita menggunakan clay bentonite tanpa method modification itu dia akan lebih susah di recycle ya compared to zeolite ya, karena zeolite itu lebih rigid strukturnya dan thermal stability-nya, structural stability-nya better than itu kan apa di clay ya. Jadi kita juga harus bisa memilih struktur itu stabil stabil dalam strukturnya ya, tidak mudah defect, tidak mudah damage dan juga dari thermal stability-nya. Ya tentu saja kita bisa lihat dari sifat-sifatnya kan banyak yang literatur yang provide untuk itu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Ya, masih menyambung Pak pertanyaan berikutnya untuk Bapak. Ya. Di sini kita tahu bahwa kita merupakan negara yang memproduksi minyak sawit. Ya. Dan sawit itu merupakan bahan baku untuk katalis. Gitu ya. Bagaimana perbandingan kualitas BBM minyak sawit apabila dibandingkan dengan yang sudah ada secara komersil, misalnya Pertamax, gitu Pak? Saya punya pengalaman begini ya. Jadi kalau begini, kalau kita bicara biogasolin ya, in this context ya, biogasolin kan seperti juga biodiesel ada B5, B10 ya. Kalau ini kita sebut E5, E10 ya. Jadi apa namanya, bukan artinya dalam konteks persentasenya. Kalau 100% saya belum pernah nyoba, tapi untuk yang 5-15% kita sudah pernah mencampurkan biogasolin dengan gasolin dari premium untuk dicobakan di motor. Mungkin publikasinya juga dalam waktu dekat akan muncul ya. Penelitian sudah lama dan beberapa mahasiswa saya sempat dapat penghargaan untuk itu. Itu ternyata lumayan bagus ya dalam konteks di mix ya. Kalau yang 100% itu gasolin itu belum kita, biogasolin belum pernah kita coba ya Pak, di compare head to head dengan premium ya. Tetapi kalau premium 100% kita bandingkan dengan yang di mix itu sampai 15% biogasolin, ternyata performanya lebih bagus ya kalau dicampur. Nah ini nanti kalau ada publikasi mungkin bisa saya share. Ini sebentar lagi insya Allah terbit. Nah, kita pernah kerjasama dengan teman dari teknik mesin ya untuk membuat campuran itu ya. Jadi yang baik memang sekitar 15% dalam performanya ya. Jadi apa ya istilah-istilah permesinannya saya kurang paham, torsi dan sebagainya itu lebih bagus ya. Kalau waktu itu diminta kalau kita bisa provide gasolin biogasolin 100% itu, tapi untuk campuran untuk mix gitu ya ke premium gitu. Jadi sementara ini kita punya pengalaman baru sampai 15% campuran Pak. Jadi kalau head to head 100% biogasolin dengan 100% premium belum pernah kita lakukan. Ya, thank you. Ini last question ya for this session. Ini untuk Profesor Karnawijaya. How to separate the catalyst from reaction system in the reactor efficiently? Apa kurang jelas Mbak, maaf. Separate the catalyst from reaction system. Jadi memisahkan katalis dari sistem reaksi gitu Pak. Dalam oke. Iya, sorry. Ya, so far ya di in our laboratory ya we use a very simple method ya. Just we separate the reactor ya, feed and catalyst reactor ya. So and catalyst holder, so we can easily remove the catalyst from the system. Because if we mix the catalyst to the feed, it is difficult to filter out the catalyst. So we make a separate reactor. That means the first is feed, and the second one is the holder of the catalyst. This
it's more this is yeah, I think more efficient yeah, than we mix both the catalyzer with the feed. Jadi kita pisahkan saja reaktor feed-nya itu apa tempat feed dengan kontainer feed dengan holder katalisnya. Begitu kalau disaring dicampur kita akan sulit dalam penyaringannya. Begitu. Thanks. Okay. So this conclude our question and answer session. So before we end the session, on behalf of Departemen Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia, I would like to send the highest gratitude to our speakers, Dr. Oh Wenda from University Science Malaysia, and Professor Karna Wijaya from Universitas Gadjah Mada. You're welcome. For your attendance in this seminar, and then we hope to invite you again in the next webinar that we have the series course.